seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ranu Prastia kembali hadir dan membawa berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan pemirsa, langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung pelaksanaan perdana makan bergizi gratis MBG di Banyuwangi pada Senin siang. Sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo ini dengan menu ayam asam manis, capcay, buah pisang hingga susu. Pada tahap awal tahun ini, program makan siang gratis ini menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Kabupaten Banyuwangi memulai pelaksanaan makan bergizi gratis MBG pada Senin siang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau langsung pelaksanaan perdana makan bergizi gratis MBG di SMPN 2 Rogo Jampi, Banyuwangi. Sebanyak 828 siswa menikmati makan siang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Mereka menyantap menu yang disediakan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berupa ayam asam manis, capcay, buah pisang, dan susu. Menko Zulhas menjelaskan program makan siang gratis tahun ini di tahap awal menjangkau 15 juta sasaran se-Indonesia. Jumlah tersebut memungkinkan bertambah apabila alokasi anggaran untuk program MBG bertambah. Rencananya pada bulan Agustus dan September, pemerintah menggelontorkan kembali anggaran sebanyak 140 triliun rupiah. Jika terrealisasi, maka ditargetkan akan ada 82 juta lebih penerima manfaat makan bergizi gratis. Program MBG tersebut sebagai ikhtiar besar untuk menyiapkan generasi masa depan yang unggul. MBG di Banyuwangi dilaksanakan secara bertahap. Pada pelaksanaan perdana ini SPPG Banyuwangi yang berada di Kecamatan Rogo Jampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk sekolah di sekitarnya, mulai jenjang TK hingga SMP. Ini baru pertama dapat makan siang gratis ini. Iya. Kesannya gimana, Dek? Sangat senang karena bisa membantu untuk menghemat uang jajan. Terus? Sudah ya? Makanannya enak banget? Iya, enak. Ini menunya apa aja, Dek? Ini ada sayuran, buah, ikan, dan susu. Susu ya? Ya, Seneng ya dapat makan siang ini ya? senang. Apa harapannya, Dek, selaku siswanya? Harapannya bisa berkembang lebih baik lagi
dan makin sehat ya. Ya. Nama lengkapnya siapa, Dek? Naura Alifa Widianto. Kelas berapa? 9H. 9. Kabupaten Banyuwangi yang kaya akan bahan pangan akan memberikan support maksimal untuk mensukseskan MBG tersebut. Pemerintah kabupaten tak ragu untuk melibatkan warga dalam mendukung program tersebut. Saya sama Bu Bupati, sama Bapak Kepala Sekolah dan para guru untuk hari pertama memulai makan bergizi gratis, ya. Sebagai wujud komitmen Bapak Presiden Pak Prabowo untuk memberikan makan sehat yang bergizi kepada seluruh anak Indonesia agar kita bisa menyongsong kompetisi hari-hari mendatang, ya. Sekarang kalau saya baca kemarin rata-rata anak kita itu IQ-nya di bawah 80 ya, Pak. Di bawah 80 kan. Nanti ini diukur, ya, kesehatan fisik, IQ diukur setelah berapa saat, ya. Kalau karena itu makan bergizi itu ada standarnya, ada karbohidrat, ada protein, ada seratnya, sayur dan lain-lain. Sementara ini nanti tentu pada saatnya akan dilakukan evaluasi. Karena kenapa dapur-dapur, satu kebersihan terjaga, kedua memenuhi standar. Karena nanti akan diukur, bukan hanya makan, tapi nanti diukur kan, anaknya dilihat di ahli gizi akan melihat gitu. Handoko Kusumo, CTV. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau Dapur Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi SPPG yang merupakan unit pelaksana penyedia program makan bergizi di Kecamatan Rogojampi, Banyuwangi pada Senin pagi. Menko Zulhas mengapresiasi penataan dan pengaturan untuk menyiapkan makanan bagi siswa di Banyuwangi tersebut. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga meninjau Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang merupakan unit pelaksana penyedia program makan bergizi gratis di Kecamatan Rogojampi. Menko Zulhas mengapresiasi penataan dan pengaturan untuk menyiapkan makanan bagi siswa di Banyuwangi. Didampingi Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani, Zulhas keliling memasuki satu persatu ruangan, mulai dari tempat penyimpanan makanan, peralatan makanan, tempat memasak, dan kebersihan dapur. Zulhas juga melihat mobil khusus pengangkut makanan ke sekolah-sekolah. Zulhas menyebut dapur umum ini telah sesuai dengan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional dan telah siap untuk mengolah dan mendistribusikan makanan untuk anak-anak sekolah di wilayah sekitar. Bagus, alhamdulillah, ya, bagus. Seperti ini, ya. Karena ada standarnya dari Badan Bergizi itu ada standarnya. Di dapur ada gambarnya, ada standarnya, makanannya ada, semua pakai standar, gitu. Ya, makasih. Untuk sistem gotong royong gimana Pak Menteri yang melibatkan Pemkab dan desa untuk? Pemkab ini pemerintah pusat cukup, Pak Presiden mengatakan makan siang bergizi cukup, ya. Nah, pemerintah daerah punya tugas. Jangan sampai makanannya sudah bagus, sehat, anaknya hebat-hebat, cerdas, sekolahnya bocor. Nah itu kan kalau SD, SMP kan ibu toh, bupati, ya. Jangan tugasnya bupati nggak dikerjakan, ngerjakan tugas yang lain. Tugas pokoknya anaknya sudah sehat, makannya bagus, fisiknya bagus, segala bagus, sekolahnya rubuh misalnya, atau sekolahnya bocor, ya. Gitu. Jadi kita berbagi tugas. Terima kasih. Pak Menteri terkait. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Kabar teh. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. ART-nya lagi sakit. Sakit apa?
itu loh yang Redcon. Redcon lah. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya Rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan. Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Khan. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih. Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah pernah ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datanya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi. nggak ada operasi kan? Nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjangkau. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Membuka pendaftaran peserta didik baru Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang warga di Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi menjadi korban pengiriman paket COD abal-abal dari toko online TikTok nakal yang dikirim melalui jasa pengiriman JNT. Kendati kerugian tidak banyak, namun modus ini membuat penerimanya menjadi resah. Menjamurnya online shop atau toko online di era digital ini ternyata dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi. Salah satu korbannya warga Desa Yosomulyo, Kecamatan Gambiran yang menerima paket COD abal-abal. Kendati kerugiannya tidak banyak, namun modus ini membuat resah. Awalnya Teguh Paimo menerima paket COD seharga Rp40.000 yang diterimanya di tempat kerja melalui kurir JNT. Namun setelah dibayar, dirinya baru sadar bahwa dirinya tidak memesan paket apapun. Selain itu, dirinya juga menanyakan teman-teman kerjanya. Namun tidak ada yang memesan paket tersebut. Saat paket dibuka, ternyata hanya berisikan 1 bungkus karet ikat rambut. Teguh Paimo baru menyadari bahwa dirinya menjadi korban toko online shop abal-abal setelah nomor resi yang tertera di paket ternyata berasal dari Jawa Barat. Sedangkan alamat yang tertera di paket beralamatkan Pasuruan, Jawa Timur. Selain itu, dirinya juga menghubungi nomor WA toko online shop, namun nomornya tidak terdaftar. Sedangkan nomor yang mengatasnamakan dirinya juga tidak aktif. Teguh Paimo walaupun menjadi korban toko online shop abal-abal, ia memilih untuk mengikhlaskan uangnya selain kerugiannya tidak seberapa, hanya Rp40.000. Dia juga tidak tahu akan melaporkan modus paket COD abal-abal ini kemana. Sementara itu pihak jasa pengiriman JNT mengaku nyaris drop point di Banyuwangi mengalami hal yang sama korban toko online shop abal-abal. Namun pihaknya tidak dapat melakukan apapun yang bisa menindak hanya dari marketplace. Pihaknya juga memberikan tips saat mendapat paket COD, namun tidak merasa memesan paket tersebut, maka langsung dibatalkan saja melalui kurir yang mengirimkan. Biasa sih sebenarnya ini sering saya dapat paket, cuman paketnya kan paket teman-teman showroom sini atas nama saya. Sering dapat paket. Nah ini kebetulan ini paket COD. Saya bayar harga Rp40.000. Terus selanjutnya saya kasih tuh teman-teman, nggak ada yang punya, nggak ada yang pesen. Setelah saya buka isinya cuma karet tali rambut ini Rp40.000. Harganya berapa perjodohnya? Rp40.000. Terus setelah saya cek gimana itu trackingnya itu? Ini sih kalau di sini dari Pasuruan, cuma kalau di tracking ini dari Jawa Barat.
Kejadian seperti ini baru pertama kali apa? Baru kali ini, pertama kali ini. Soalnya sini juga sering COD, cuman nggak pernah begini. Cuman hari ini aja, kemarin itu. Kalau untuk kurirnya seperti kurir biasanya, ciri-ciri? Kalau kurir saya belum pernah lihat. Kalau sering sini saya sudah hafal, orang-orangnya sudah hafal. Kalau kemarin baru pertama ya? Baru pertama kali kayaknya. Tapi kalau kayak yang dibawa emang seperti kurir beneran? Iya, yang dibawa kayak kurir beneran. Dibawa. Kayak pakai tobos kayak gitu ya? Iya, pakai tobos juga. Oke. Kayak yang merasa tidak memesan, antisipasinya seperti apa? Jadi kita door to door kan mas, langsung Bu sama pesen ini enggak, Pak sama pesen ini enggak mas, ya itu kita bukti. Biasanya kalau kita kan POD returnya itu dari pusat mintanya kan nomor WA sesuai. Nah itu kalau misalnya nomornya tidak sesuai, bisa foto langsung orangnya pakai GPS map. Jadi harus ada bukti kalau itu memang di retur. Nah kalau untuk dari JNT sendiri mengantisipasi hal yang sama seperti apa nanti mas ke depannya? Ya untuk customer dimohon untuk lebih hati-hati, jangan tergiur dengan harga ya. Dan juga jangan pesen lewat iklan saja, kalau bisa live. Kemungkinan kalau live itu ya 95% insya Allah terpercaya. Ini dapat menjadi pembelajaran agar lebih waspada dalam menerima paket yang mengatasnamakan diri kita. Selain itu juga, ini harus mendapat perhatian dari berbagai pihak, dari pemerintah pusat untuk lebih menekan kepada penyedia marketplace agar melindungi data diri konsumen agar tidak ada lagi korban-korban penipuan paket COD abal-abal. Dani Eka, CTV. Kecelakaan adu banteng melibatkan 2 kendaraan terjadi di Jalan Raya Dusun Kepatian Desa Kecamatan Celuring pada Minggu pagi. 1 pengendara meninggal di TKP dan 1 pengendara lainnya mengalami luka berat dalam insiden tersebut. Diketahui korban tewas merupakan supporter Persewangi yang akan menonton klubnya berlaga. Dalam rekaman video amatir ini terlihat ketiga orang tergeletak di Jalan Raya Dusun Kepatian Desa Celuring, Kecamatan Celuring. Keduanya terlibat kecelakaan adu banteng yang membuat salah satu pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian dan korban lainnya mengalami luka parah. Sejumlah warga berusaha mengevakuasi korban yang tak sadarkan diri dari badan jalan, termasuk kedua kendaraan korban yakni Honda Beat dan Vario. 1 pelajar bernama Jeffrey Maulidina, 16 tahun, asal Bangurejo meninggal dunia dalam kecelakaan ini. Korban merupakan supporter Persewangi yang akan menonton laga timnya melawan Persidikap Kediri di Stadion Diponegoro. Ia dibonceng temannya yang juga mengalami luka dan dievakuasi ke Puskesmas Benculu. Kanit Lantas Polsek Muncar Ibda Gatot Dwi Handoko dalam keterangannya mengungkapkan, motor yang dibawa korban berusaha mendahului kendaraan roda 4 saat melaju di TKP. Dari arah berlawanan melaju Honda Vario yang dikendarai Rudi Prasetyo asal Tulungrejo, Kecamatan Glenmore. Sesampainya di lokasi kejadian, kedua kendaraan ini terlibat adu banteng. Menurut saksi mata, jarak kedua kendaraan terlalu dekat sehingga tubrukan antar keduanya tak terhindarkan. Pengendara Honda Vario mengalami luka berat pada kaki dan wajahnya. Korban sudah dirujuk ke Rumah Sakit Kerkilan Glenmore guna penanganan lebih lanjut. Setelah proses olah TKP dan penggalian keterangan saksi rampung, kedua kendaraan langsung diamankan polisi. Kasus ini masih dalam penyelidikan unit Lantas Polsek Muncar. Dani Eka, CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari.
daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski banyak terjadinya kecelakaan fatal hingga menyebabkan korban jiwa dalam kegiatan outing kelas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo hingga saat ini masih memperbolehkan sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah menengah pertama menggelar outing kelas di luar kota. Dispendikbud beralasan siswa perlu suasana baru dalam proses pembelajaran. Berbeda dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo yang melarang sekolah mengadakan outing kelas di luar kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo justru masih memperbolehkan sekolah di bawah naungan Dispendikbud mengadakan outing kelas di luar kota. Dinas beralasan kegiatan outing kelas salah satu cara agar siswa bisa menangkap pembelajaran di luar kelas. Menurut Siti Romlah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, pelaksanaan outing kelas tidak ada unsur paksaan. Selain itu harus mendapat persetujuan wali murid. Untuk kendaraan wajib lolos uji kendaraan dari pihak yang berwenang. Dalam kegiatan outing kelas harus ada kepanitiaan dan yang bertanggung jawab. Di tempat yang dituju harus mendapatkan pengawasan yang ketat dari panitia. Ada banyak cara belajar ya yang menyenangkan bagi anak, dan ada kalanya anak dengan berbagai karakter dan kebutuhannya itu ada yang sulit belajar di dalam kelas, sehingga mereka lebih mudah mendapatkan wawasan itu ketika belajar di luar kelas. Namun demikian untuk pelaksanaannya itu kami juga sangat ketat. Yang pertama, satu, tidak boleh ada unsur paksaan. Kemudian harus mendapatkan persetujuan dari seluruh wali murid. Ya. Kemudian untuk kendaraan yang digunakan itu harus lolos uji kelayakan dari instansi yang berwenang. Di samping itu harus mengedepankan juga dan bisa mengakomodir anak-anak yang tidak mampu. Artinya jangan sampai karena tidak mampu secara ekonomi tidak diajak. Nah ini PR-nya. Ada kecemburuan sosial. Ada kecemburuan sosial, ada diskriminasi seperti itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya pengawasan itu yang utama. Jadi ketika anak itu belajar di dalam kelas dan di luar kelas itu tentu beda. Pengawasan ketika outing kelas itu harus lebih ekstra. Maka dari itu harus ada kepanitiaan yang jelas, ada penanggung jawab yang jelas, kemudian ada pembagian tugas untuk pengawasan dari masing-masing anak yang ikut dari outing kelas itu. Siti Romlah menambahkan, sekolah yang mengadakan outing kelas harus mengirim surat ke dinas dengan lampiran bukti kelayakan kendaraan. Farifah Levi, CTV. Dipicu warisan tanah, seorang paman asal Kecamatan Panji, Situbondo tega menganiaya 4 orang yang masih keluarganya. Sabetan celurit diarahkan ke ponakan dan cucu, sedangkan 2 korban lainnya mengalami luka memar. Sebelum diserahkan ke polisi, pelaku terlebih dahulu diamankan warga sekitar. Lahan warisan di Kampung Tengah, Desa Curah Jeru, Kecamatan Panji inilah kasus penganiayaan terjadi pada Minggu sore. Pelaku berinisial MH, 64 tahun, membacok Imam Syafi'i, 30 tahun, keponakan dan cucunya Agus Kordiansyah, 21 tahun. Sabetan senjata tajam berupa celurit mengarah ke bagian tangan dan punggung Agus Kordiansyah. Sementara Imam Syafi'i menderita luka bacok pada lengan kiri hingga nyaris putus. Agus Subairi, 47 tahun, menjelaskan awal kejadian pamannya tega menganiaya keluarganya sendiri. Dipicu dendam permasalahan sebidang lahan, pelaku menantang Imam Syafi'i hingga berujung pembacokan. Kordiansyah yang melihat adik kandung bapaknya tergeletak ikut menjadi korban aniaya saat hendak melerai. Sabetan celurit ke lengan sempat membuat dirinya pingsan. Tak hanya itu, Agus Subairi beserta istrinya Puji Astuti ikut menjadi sasaran amukan pelaku hingga menderita luka memar. Ya yang sama istri saya 4 itu.
Anak saya, adik saya, istri kan cuma sini, saya cuma sini. Itu. Yang parah itu 2 sini. Yang parah anak saya sama adik saya. Pada saat itu pelaku langsung dibawa ke polsek ya Pak ya? Iya, waktu itu langsung dibawa enggak tahu saya, yang penting saya anak saya tuh ke rumah sakit ke Mitra. Itu dendam atau gimana? Dendam itu. Dendam. Sudah tahun berapa ada dendam memang itu. Masalah dendamnya apa itu Pak? Masalah dendamnya ini harta warisan ini. Berupa apa Pak? Berupa pekarangan ini tanah. Saya mau menghalangi pelaku itu biar tidak mengebacok Om lagi. Soalnya waktu Om itu tidak berdaya, pelaku ingin membacoknya lagi. Jadi saya takut Om itu lebih parah. Saya mau menghalangi si pelaku itu buat tidak membacok Om. Tapi justru sampean kena ya? Kena berapa? Satu kali sabetan atau gimana? Kalau soal sabetan berapa kali itu saya masih kurang tahu. Soalnya waktu itu saya ingin melerai, saya sama dia itu sempat terjatuh. Yang terjatuh itu pas pandangan saya mulai kurang gitu dah. Saya dari situ sudah mulai linglung, lupa apa-apa itu saya. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar berhasil mengamankan pelaku dan kemudian diserahkan ke pihak polisi. Terjadi itu karena sengketa tanah sehingga dari pihak pelaku ini emosi sehingga melakukan penganiayaan terhadap sampai mengakibatkan 4 korban ini keluarganya Dani? Masih keluarga. Dan untuk pelaku sendiri ini diamankan oleh polisi atau oleh warga sekitar Dan? Pada saat kejadian saat itu warga mengamankan diamankan di wilayah desa sehingga dari kepolisian secara bersamaan mengambil dan mengamankan pelaku. Selain pelaku apa aja yang barang bukti yang diamankan? Penyebabnya maksudnya? Barang bukti yang diamankan. Barang bukti yang alat yang digunakan untuk membakar. Apa itu Pak? Celurit, sebuah celurit dan baju yang digunakan oleh korban. Dikarenakan kondisi kritis Imam Syafi'i, korban terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Kasus ini telah ditangani penyidik Satreskrim Polres Situbondo. Andi Nurholis, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara, akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana, dimulai dari masa muda, masa remaja,
diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Tidak terima sang adik dianiaya, seorang pria di Lumajang tega membacok korban hingga tewas. Peristiwa ini mulanya terjadi akibat pengaruh minuman keras. Rekaman CCTV menggambarkan detik-detik peristiwa pembunuhan terjadi di Desa Kelakah, Lumajang. Nampak pelaku berbaju putih menyerang korban memakai jaket hitam secara membabi buta menggunakan celurit. Bahkan korban yang sempat berlari terus dikejar pelaku hingga akhirnya korban pun tewas di lokasi kejadian.
Korban diketahui bernama Rio Robiansyah, 31 tahun, warga Kecamatan Kelakah, mengalami luka bacok cukup serius di bagian punggung hingga tewas. Sementara pelaku Nurul Arifin, 25 tahun, warga Kecamatan Ranuyoso, diamankan pihak kepolisian setempat. Peristiwa ini bermula saat korban dalam kondisi mabuk diduga melakukan penganiayaan terhadap adik tersangka, di mana selanjutnya tersangka menerima aduan dari adiknya, lantas terbakar emosi hingga mendatangi korban dengan menggunakan senjata tajam. Dalam peristiwa ini, polisi berhasil mengamankan barang bukti 2 bilah senjata tajam serta 2 pakaian. Dari pemeriksaan, bisa dikatakan yang bersangkutan ini merasa tidak nyaman, tidak enak, dan membela adiknya yang mendapat perlakuan penganiayaan oleh korban yang saat ini. Sehingga yang bersangkutan membela adiknya, melakukan terjadi duel, sehingga saat duel tersebut korban mengalami luka berat dan meninggal dunia. Sementara itu pelaku dijerat pasal 338 dan atau 351 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dan atau penganiayaan berat dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Yongki Nugroho, CTV. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu menggeruduk kantor Pemkab Jember. Mereka menuntut tolak pembatasan akses jalan provinsi dari Rambi Puji hingga Puger. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bersatu Senin siang mendatangi kantor Pemkab Jember dengan iring-iringan pawai sebanyak 75 truk bermuatan massa pengunjuk rasa. Aliansi yang berisikan kumpulan dari paguyuban sopir truk Bersatu, Pusat Solidaritas Sentra Industri dan UMKM, dan Barikade Jember Selatan berorasi di depan Pemkab Banyuwangi. Sekitar 2.000 massa aksi berunjuk rasa menolak pembatasan akses jalan provinsi dari Rambi Puji hingga Puger. Aksi tersebut merupakan imbas dari pabrik semen PT Imasco Asiatik yang berencana merumahkan 1.600 pekerja. Hal itu buntut dari kebijakan perusahaan yang menghentikan kegiatan produksi sejak tanggal 15 Januari 2025 lalu. Akibat penghentian kegiatan produksi tersebut, PT Imasco terpaksa akan merumahkan sebanyak 1.600 pekerja. Pemutusan hubungan kerja itu akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama akan ada 400 pekerja yang akan dirumahkan. Massa mendatangi Pemkab Jember untuk mengadu akan nasib mereka. Namun hingga siang kemarin, massa masih belum mendapat jawaban yang pasti dari Pemkab. Massa terus bertahan hingga tuntutannya dipenuhi Pemkab Jember. Dengarkan apa yang saya sampaikan. Sampai saat ini saya belum ada titik temu, belum ada keputusan yang jelas, belum ada keputusan yang membela rakyat kecil. Saya mohon kepada bapak-bapak driver, saya tunggu 2 jam. Tolong lihat, tolong mendengarkan aspirasi saya. Kalau 2 jam tidak ada keputusan, saya akan memblokade jalan dari Rambi sampai ke Puger. Sengaja. Tolong ya, sampai saat ini belum ada suatu keputusan, saya tolak. Saya tunggu sampai 2 jam. Bapak yang ada di dalam, kalau tidak ada 2 jam, tidak ada keputusan, dengan semangat kami, para sopir yang begini akan memblokade dari Rambi Puji sampai ke Puger, sampai tuntutan kami. Iya Pak. Sebelumnya, warga menghentikan aksi blokade jalan setelah ada kesepakatan terkait batasan tonase angkutan. Diketahui dalam kesepakatan itu, kendaraan yang bisa melintas maksimal tonase angkutan 15 ton. Lutfi Rohman, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita berjumpa di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV.
dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Riok ludruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari.